Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa syahadatu 'ala syahadati laysat tawkilan. Berkesaksian atas suatu kesaksian itu bukanlah praktek wakalah. Ngaran wakalah itu kita menyerahkan urusan kita yang bisa kita kerjakan mandiri, kita bisa bila kita kerjakan langsung, kita serahkan urusannya ke orang lain. Adapun kesaksian di atas kesaksian maksudnya apa? Umpama kita menjadi suatu saksi, lalu kita kadakawa bersaksi langsung di pengadilan. Nah, sekalinya kita bersaksi ke orang lain, aku bersaksi ini, ya kah? Orang lain lagi mendengar kesaksian kita, nah lalu orang lain ini menyampaikan lagi saksinya di pengadilan, ya, itu bukan berwakil. Jadi seandainya aku bersaksi bahwasanya si Anu bin si Anu merupakan anaknya langsung, anak kandungnya di hadapan seseorangnya nih, di hadapan si A umpama. Nah lalu si A tadi menyampaikan pulang di pengadilan. Nah jadi orang yang bersaksi yang langsung tidak berhadir. Yang berhadir adalah yang si A tadi, yang telah mendengar kesaksiannya. Karena ini di pengadilan aku mendengar, ya kah? Aku mendengar dari muridnya langsung bahwasanya dia telah bersaksi ini. Dan aku menyaksikan, dan aku adalah sebagai saksinya dia yang dia mengatakan tadi. Itu karena kesaksian di atas kesaksian. Itu bukan praktek wakalah. Badal hajatu ja'alati syahida al-mutahammila anhu, tetapi hajat memposisikan orang yang bersaksi, yakni saksi yang menyandang. Kan mutahammil itu saksi penerima, yang si A tadi. A itu disebut saksi yang menyandang. Nyandang dulu kesaksiannya. Karena ini yang menyampaikan. Nah, dia itu diposisikan ke hakimin seperti hakim. Yang hakim itu ada anhu hakimun akhar. Yang hakim itu disampaikan oleh hakim lainnya. Nah, yang kah? Hakim kadakawa memutuskan, hakim suatu negeri kadakawa memutuskan. Umpama di sini ada hakim di sini, warga di sini sedang berada di sana. Nah, ya kan, sedang berada di kampung lain. Karena yang mengadilinya karena hakim yang di kampung lain. Tapi hakim di sini dulu menyampaikan putusannya ke hakim itu, lalu hakim itu yang menyampaikan putusannya. Nah, kayak berantai nih. Nah, tapi karena kita bilang bidangnya lah, jadi kedusar tapi dihimati benar kayak itu. Asal tahu aja tadi dulu. Wala fi ibadatin, tidak sah wakalah itu pada ibadat, illa fi hajjin wa umratin, kecuali pada haji dan umrah, wa dzabhi nahwi udhiyatin, dan menyembelih seumpama hewan kurban. Kaitu sahatulah wala tasihul wakalatu illa fi ijabin wa huwa ma yush'iru bi ridal muwakkil alladhi yasihu mubasharatuhu al muwakkal fihi fit tasarrufi. Tidak sah berwakil kecuali dengan adanya ijab. Jadi harus ada ijab qabul juga. Masalah wakalah inilah masalah wakilan nih, ada ijabnya juga. Napa ijabnya di sini? Kata-kata yang memberitahukan ridhonya orang yang berwakil, ridhonya orang yang berwakil yang mana sah pelaksanaannya langsung terhadap sesuatu yang diwakilkan dalam berbuat. Contohnya ka wakkaltuka fi kada, aku wakilkan kepadamu pada urusan ini. Nah, itu contoh pertama. Au fawwattu ilaika au anabtuka au aqamtuka maqami fihi, atau aku serahkan kepada kamu, atau aku
pergantikan kamu, aku jadikan ganti kamu, au aqamtuka maqami fihi, atau aku posisikan kamu di posisiku pada urusan ini. Nah, contoh ijab tadi. Contoh lain, au bi' kada, jualkan sekian. Ya kan, tolong jualkan sekian. Au zawwij fulanatan, atau kawinkan si anu fulanah. Au talliqha, jatuhkan talak dia. Au a'taitu biyadika talaqaha, atau aku serahkan pada tanganmu akan pentalakannya. Au a'tiq fulanan, atau contoh lain, merdekakanlah si fulan. Nah, ini contoh-contoh ijab pada wakalah. Nah, lalu wakil menerima, bila sudah diterima oleh wakil, lalu dia melakukan hal-hal yang sudah diwakilkan tadi, maka sah. Kita menyuruh orang lain menjatuhkan talak kepada seorang istri, maka sah yang orang lain bila menjatuhkan talak atas nama kita umpama. Nah, begitupun menjualkan barang kita. Nah, tolong jualkan dengan harga sekian. Qala Subkiyu yuqadu min kalamihim sihatu qawli man la waliyalaha adintu likulli aqidin fil baladi ayyuzawwijani. Berkata Imam As-Subki, dipahami dari perkataan mereka kesahan perkataan perempuan yang tidak ada wali baginya, perkataannya seperti, aku izinkan bagi setiap orang yang berakad di negeri ini untuk mengawinkan akan aku, ya kan? Aku izinkan bagi setiap yang berakad, siapapun orangnya di negeri ini, agar dia mengawinkanku. Nah, artinya siapanya aja yang menjadi orang yang berakad akan sah menikahkan itu perempuan yang perempuan tadi memang la waliyalah, kada bisi wali, ya lah, kada ada walinya, matian sudah walinya, atau walinya tadi berada di negeri yang jauh, yang kada kawa dihubung-hubungi. Qala al-Adra'i wa hadha in sahha mahalluhu, ini jika sah letaknya, tempatnya. Astagfirullah, salah artikan aku lah. Qala al-Adra'i wa hadha in sahha mahalluhu in ayyanati zauja. Nah, ini jika pun sah yang tadi nih. Aku izinkan setiap laki-laki yang berakad di negeri ini, dia boleh mengawinkan akan aku. Nah, ini jika pun sah, duduk perkaranya jika si perempuan telah menentukan siapa suaminya, menentukan pasangannya. Walam tufawwid illa sighatan faqat, dia tidak menyerahkan kecuali sighat saja, kecuali kata-kata akad saja. Nah, artinya sudah ada sudah ada calonnya, ya kah? Aku izinkan siapapun di negeri ini untuk mengawinkan aku dengan si anu, ya kah? Wa binahwi dzalika afta Ibnu Shalah, dan dengan seumpama demikian berfatwalah oleh Ibnu Shalah. Walau tasarrafa ghairu alimin bil wakalati sahha in tabayyana wakalatuhu hina tasarrufi kaman ba'a mala abihi zannan hayatahu pabana mayyitan. Jikalau berbuat orang yang tidak mengetahui, tidak menyadari dengan itu wakalah, inya kada tahu pada inya adalah wakil daripada seseorang, maka hukumnya sah napa perbuatannya. Jika terbukti jadi wakilnya di ketika dia berbuat, sebagaimana
seseorang yang menjual harta orang tuanya, dia menjual harta ayahnya sendiri, hal keadaan menyangka masih hidupnya, lalu ternyata sudah mati. Ya, berarti ngarannya yang dah jual tadi harta anda juga aja ya kan gitu. Waris tunggal, menjual tanah saling banyakan. Waktu menjual itu pikirnya apa? Tanah ini tanah kuitan. Sekalinya tanah sorong juga karena kuitannya sudah lawas mati. Nah itu soh. Wala yasihu ta'liqul wakalati bi syartin. Tidak sah menggantungkan wakalah itu dengan suatu syarat. Ka idza jaa Ramadan faqad wakkaltuka fi kada. Seperti bila datang bulan Ramadan, maka sesungguhnya aku wakilkan kepadamu pada urusan ini. Walau tasarrafa ba'da wujudi syaratil mu'allaqi ka'an wakkalahu bi talaqi zaujatin sayankihuha au bai'i abdin sayamlikuhu au bi tazwiji bintihi idza tulliqat wa i'taddat fatallaqa ba'da an nakaha au ba'a ba'da an malaka au zawwaja ba'dal iddati nafadha amalan bi umumil idni. Wa in qulna bi fasadil wakalati bin nisbati ila suqutil ju'li al musamma in kana wujubi ujratil mitli. Oh iya. Mana tadi? Jikalau berbuat seseorang sesudah adanya syarat yang digantungkan, seperti seseorang berwakil mentalak seorang istri yang akan dia nikahi, belum jadi bini belum jadi bini sudah bicara mentalak, maka aku wakilkan kamu mentalak itu calon istriku bila sudah aku kawini. Itu contohnya lah. Sekalinya pas sudah dikawininya langsung jatuhkannya talak oleh yang susuruhan tadi. Apa hukum tolaknya? Sah. Ya kah, tolaknya tetap sah. Yang kada sah itu wakalahnya. Perwakilannya memang kada sah. Perwakilannya kada sah. Kada sah itu pintangan kada berhak dapat upah. Ngaran wakalah itu gawian nggak tah? Menyerahkan urusan itu gawian nggak tah? Pintangan diupah, kada sahnya itu pintangan diupah. Artinya seandainya ya aku wakilkan kamu mentalak istriku yang akan aku nikahi dengan imbalan 10 juta. Oh, ya kalau gitu tah. Nah, itu wakalahnya kada sah. Artinya yang sesuruhan tadi kada berhak mendapatkan 10 juta. Ya kah? Nah, tapi seandainya dia jatuhkan talaknya oleh yang sesuruhan tadi, talaknya tetap sah. Kenapa? Karena adanya perizinan. Nah, ya kah? Talaknya tetap jatuh talak bebiniannya. Tapi yang menggawi tadi kada dapat 10 juta. Nah, di situ pintangan yang kada sahnya perwakilannya itu kada berhaknya dapat 10 juta. Nah, karena tidak cukup syarat untuk disohkannya wakalah. Syarat soh wakalah itu kan malam sudah kita jelaskan. Sesuatu yang soh dilakukan secara langsung atau adanya kekuasaan. Bebinian yang belum dikawini kan kada ada kekuasaan lagi. Kada ada wilayah kita, kada ada wewenang. Kita lanjutkanlah. Nanti. Atau contoh lain menjual budak yang akan dia miliki. Nah, karena jualakan HP indalah yang si ini ya. Nah, nuker HP ya. Bu ujung lah ya, jangan kada aja ya kalau lah. Nah, nanti itu atau kendaraan atau rumah atau tanah, tapi tanahnya belum ada. Rumahnya belum nukar. Nah, bila menjual sohlah menjualnya soh. Nah, soh aja ya kah, tetap soh karena adanya perizinan. Wakalahnya itu kada soh, pintangan kada berhak dapat upah. Karena nyo ada aja persenannya nyoyar. 5 juta na bari. Munnya kawan menjual rumah yang cagar unda tukar itu, nah kawannya menjual pulang. Nyoan na bari 5 juta. Nah, pintangan situ yang inya kada berhak dapat.
Jadi rusaknya wakalah itu pintangan kada berhaknya mendapatkan upah. Adapun yang perbuatannya tetap jalan, ya kan, tetap soh berlaku aja. Di mana tadi? Kelangkana. Bitazwiji bintihi. Nah, yang contoh lain, mengawinkan anak bila sudah ditalak. Nah, ya kan, kada tuju lawan minantu yang mihini. Ya kan? Nah, anda wakilkan nyawa jar mengawinkan anak anda itu bininya si Anun itu, nah ya kan, anak anda ya bisa laki, anda kada tuju lakinya ya. Jadi anda wakilkan nyawa kan lah ya, kau tolong kawinakan. Akatakan nikahnya. Ijab kabul nih, mencari penghulu nih. Cari penghulu gasan mengawinkan anak seorang masih bisa laki. Nah, tolong kawinkan anakku bila inya sudah ditalak, wa'taddat, dan sudah menjalani masa iddah. Nah, lalu kelanjutannya tadi, fatallaqa ba'da an nakaha. Dia talak sesudah nikah. Menyuruh kalau tadi lawan lakian tadi minta talakakan bini seorang gawinya, dia talak sesudah nikahnya. Nah, menyuruh kalau tadi menjualakan kendaraan tadi, ba'a ba'daan malaka, dia jual sesudah memiliki. Au zawwaja ba'dal iddati, dia kawinkan yang si anak perempuan tadi sesudah idahnya. Hukumnya semua itu nafadha, lulus, arti lulus soh. Kenapa jadi soh? Amalan bi umumil idni, mengamalkan dengan umumnya perizinan. Jadi wakalah itu jika rusak secara khusus itu tidak merusak izin. Yang dirusaknya itu upahan wakalahnya itu, nah yang kada dapat lagi ya kah? Wa in qulna bi pasadil wakalah, meskipun kita mengatakan batalnya wakalah dihubungkan. Nah, jadi binisbat ini maknanya dihubungkan atau pada pintangan, jar bahasa Banjar tuh pada pintangan. Dipintangan atau dihubungkan ila suqutil ju'li, kepada gugurnya upahan al musamma yang disebut, in kana jika ada masalah upahan, jika ada pendernya masalah upahan. Wa wujubi ujratil mitli, dan wajibnya upah setimpal. Nah, tadi walaupun inya kada dapat 10 juta tadi, dijanjikan kan 10 juta, janjikan 5 juta, tapi inya tetap berhak dapat upahan sewajarnya. Sewajarnya itu hati aja apa uyuhnya. Bayang gitu aja 100.000 kan jadi ya. Ujuratil misli itu upah setimpal ya kan, lihat yuk. Yang sewajarnya lah. Wasaha ta'liqut tasarrufi faqat, sah menggantungkan berbuat saja. Kabihu lakin ba'da syahrin, jual tapi setelah bulan ini. Nah, juallah ini tetapi sesudah bulan ini. Wa taqituha sah mewaktukan wakalah, kawakkaltuka ila syahri Ramadan. Aku wakilkan kamu sampai bulan Ramadan. Artinya ikam jadi wakil aku sampai Ramadan. Limbah itu ikam kada lagi jadi wakil. Wa ishtaratu fil wakalati ayyakunal muwakkalu fihi ma'luman lil wakil, disyaratkan pada wakalah itu bahwasanya sesuatu yang diwakilkan itu diketahui bagi wakilnya. Walau biwajhin, walaupun secara umum, kawakkaltuka fi bai'i jami'i amwali, seperti kata-kata aku wakilkan kamu pada menjual seluruh harta-hartaku. Wa itqi ariqai, memerdekakan budak-budakku. Wa in lam takun amwaluhu wa ariqauhu ma'lumatan liqillatil gharari fihi.
meskipun tidaklah hartanya dan budak-budaknya itu diketahui, yang mana orang-orangnya ya kan, kada diketahui secara detailnya, kada diketahui, tapi secara umum diketahui secara detailnya kada diketahui. Itu sahliqillatil gharari fihi, karena minimnya ada penipuan di situ. Titik telah. Jadi diketahui secara umum. Bi khilafi bi hadza aw dzaka, lain halnya kata-kata jual ini, jual itu. Ini itu apa? Ini itu. Wa fariq ahada abidi, pisahkan salah satu budak-budakku. Bi annal ahada shadiqun ala kullin, sebab bahwasanya satuannya shadiqun ala kullin, meliputi atas keseluruhan. Maksudnya bi annal ahada tadi lah. Yang tadi? Bi annal ahada dengan bahwasanya satuan, maksudnya salah satu itu, kata-kata salah satu itu meliputi atas keseluruhan. Kata-katanya kan pisahkan salah satu hamba-hambaku. Nah, bingung kita ngaran salah satu tadi. Musiata salah jadi apa? Musiata salah. Ini disebut salah satu juga, ini disebut salah satu juga ya. Wa bi khilafi bi' ba'dha ma'li. Nah, juga lain halnya jual sebagian hartaku. Itu pun kada sah. Naam, tetapi yasihu bi' aw hab minhu ma syi'ta. Sah ucapan juallah atau hibahkanlah dari hartaku yang kamu mau. Nah, apapun yang kamu mau, jual. Titik. Wa tabtulu fil majhul, batal wakalah itu pada sesuatu yang tidak diketahui. Contoh, kawakaltuka fi kulli qalilin wa katsirin, aku wakilkan kepada kamu pada setiap yang banyak dan yang sedikit. Ya, bingung loh kita. Au fi kulli umuri, atau aku wakilkan kamu pada seluruh urusan-urusanku. Atau kata-katanya lagi, au tasarruf fi umuri kaifa syi'ta, berbuatlah kamu pada urusan-urusanku bagaimanapun kamu mau. Nah, ini kada sah. Kenapa? Karena penipuannya banyak di sini potensinya. Likasratil gharari fihi, karena banyaknya potensi penipuan. Lalu kenapa? Digawinya ini, digawinya itu, digawinya banyak, akhirnya gawiannya. Lalu ujung-ujung minta upahan. Mana upahan aja? Nyawa tadi kata-katanya apa? Tasarruf fi mali, apa? Tasarruf fi umuri kaifa syi'ta. Berbuatlah kamu pada urusanku bagaimanapun kamu mau. Gawinya dibanyakinya gawian. Gawiannya tagihnya umpanya, upahannya mana? Upahannya banyak sudah gawian ndak. Nah, di situ yang ada penipuan, ya kan? Bisa yang nipu ini wakil, bisa yang nipu itu yang berwakil, memanfaatkan, ya kan? Tolonglah gawiakan urusan dajar, nda bari nyawa 1 juta ya, sekali banyak benar, ya kan? Nah, itu waba'a kasyariki wakirun soha mubasyaratuhu at-tasarrufa li nafsihi bi thamani mitlin fa aktsara halan. Menjuallah dan menjual sebagaimana seorang sekutu oleh si wakil yang sah melangsungkannya akan perbuatan untuk diri sendiri
bithamani mislin. Dia menjualnya dengan harga sewajarnya. Harga wajar fa aksar ataupun lebih halan tunai, kada boleh diutangakan. Itu tak peraturan wakil bewakil ini. Kita tahu mendapat urusan dari orang lain, orang minta jualakan, jangan diutangakan. Jangan diutangakan. Lain pun kita kala, pun orang kala, musyah yang berutang ini kabur. Seorang yang jingkar, ya kah? Tanggung jawab, jangan diutangakan. Halan tadi. Fala yabi'u nasi'atan, maka dia tidak boleh menjual ditempokan. Wala bi ghairi naqdil balad, jangan menjual selain mata uang negeri. Jadi harus pakai mata uang negeri, rupiah. Jangan diganti-ganti selain mata uang. Kalau dibawa orang barter bahurupan aja nih. Orang minta jualakan sakanya napa? Ndak ada kunukari bahurupan aja nah jar barter nih. Jangan. Wala bi gubnin fahishin. Jangan pula dengan kerugian yang mencolok bi alla yuhtamala ghaliban, dengan bahwa tidak dimaafkan pada umumnya. Jual rugi, jangan dijual rugi. Modal 100 jangan dijual 80. Itu terlalu mencolok ruginya. Pabayu ma yusawi asyaratan bi tis'atin muhtamalun. Menjual sesuatu yang senilai 10 dengan harga 9 itu masih dimaafi. Modal harga 10 yang mestinya dijual 10 dijual 9 itu masih dimaafi. Tapi wabi tamaniyatin ghairu muhtamalin. Harga 8 itu tidak dimaafkan. Kenapa? Terlalu mencolok kerugiannya. Wa mata khalafa syai'an mimma dzukira fasada tasarrufuhu. Bila si wakil menyelisihi akan sesuatu dari yang telah disebutkan, napa peraturannya tadi? Menjual dengan harga sewajarnya, amun hendak larang lebih bagus. Menjual jangan diutangakan, itu peraturan yang kedua. Kemudian mun orang membawa barter jangan hokon, karena peraturannya hendak rupiah nya tuh jualakannya, pokoknya ngaran jual tuh koleh duit. Orang membawa buhurupan jangan. Dan menjual kada boleh rugi. Lalu inya menyalahi dari yang telah disebutkan fasada tasarrufuhu, maka rusak, yakni batallah perbuatan dia. Nah, ya kada sah ini tadi yang menjualnya dihukumnya kada sah, ya kada sah. Jadi dijualnya harga rugi kada sah. Dan wadhamina qimatahu, dia mengganti rugi akan nilainya yaumat taslimi, pada hari penyerahan. Ganti rugi ya kah? Ganti rugi ini apa? Nominal, harga sewajarnya. Ini menjual tadi di bawah harga wajar, kalau maka ganti dengan harga sewajarnya. Mestinya 10 tadi dijualnya 8, maka si wakil wajib mengganti 10. Nah rugi lah tah. Nah jadi mesti alim jodoh lah sebelum kita terjun ke dunia bisnis nih. Walau mislian tadi. Walau mislian. Walaupun bendanya misli. Walaupun bendanya itu kategori
misli. In aqbadal mushtariya, jika dia telah serahkan kepada pembeli. Fa in baqiya, jika masih ada, sekalinya barang yang dijual tadi masih ada yang si pembeli tadi kada menjualnya lagi, gasan dipakai sorong aja nih, ya kanya kendaraan gasan dipakai sorong, baju gasan dipakai sorong. Kan tadi perbuatan si wakil kada sah karena menyalahi aturan dalam perwakilan. Bila masih ada, istaraddahu, tarik kembali. Ya, tarik kembali artinya bajunya ambil kalau baju, kendaraannya ambil, duitnya bulikakan. Nah, gitu. Walahu hina idin bai'uhu bil idni sabiqi wa qabdu tsamani. Nah, boleh bagi wakil di ketika itu menjualnya lagi. Pas kendaraannya sudah diambil, dijualnya pulang bahasa, boleh. Tapi ingat dengan harga sewajarnya. Dengan bil idni sabiq, menggunakan izin yang terdahulu, wa qabdus tsaman, dan boleh dia menerima pembayarannya. Wala yatmanuhu, dan dia tidak jadi ganti rugi. Kalau kau ditarik kembali lah kada perlu ganti rugi. Yang disuruh ganti rugi tadi apa? Jika barangnya sudah tiada. Nah, kalau bisa ditarik kembali, tarik kembali. Ya Allah. Wa in talifa, nah, gharrama al muwakkilu badalahu al wakila awil mushtariya. Jika telah binasa, kada lagi sudah atau rusak, maka menuntut ganti atau menyuruh mengganti si muwakil akan gantiannya kepada wakil atau kepada pembelinya. Wal qararu alaihi. Apa makna wal qarar itu ya? Ini kita lewati kan. Allah Subhanahu wa taala.